semuanya, kembali lagi bersama saya, T. Asima Sulisman Juntak, dengan NIM 4193111054, dari kelas MESP 2019, Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Google Drive. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu Google Drive. Google Drive merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive juga berfungsi sebagai tempat pembuatan dokumen secara online. Bahkan, kini pengguna juga dapat melakukan pemasangan aplikasi pada Google Drive. Pengelolaan Google Drive dapat dilakukan secara mudah melalui akun Google yang kita miliki. Untuk masuk ke tahapnya, pertama kita buka dulu akun Google. Kita masuk dulu ke Google, kemudian kita dapat mengklik icon yang ada 9 titik ini di sudut kanan dan memilih Drive. Ini dia, kita pilih Drive untuk mengakses Google Drive. Klik 2 kali, dan akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, pertama kita coba untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Terdapat 2 cara untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Di antaranya, pengguna dapat membuat dokumen langsung di Google Drive atau mengunggah berkas dari komputer. Pengguna dapat mengklik tombol New untuk membuat berkas baru. Ini dia. Kita dapat mengunggah berkas baru dari misal file upload, atau kita membuat dokumen dengan Google Docs. Nah, untuk yang kedua, navigasi pada Google Drive dan My Drive. Navigasi merupakan pilihan menu untuk mengelola Google Drive. Terdapat beberapa navigasinya, di antaranya yang pertama, My Drive atau Drive saya. Kembalikan dulu, ini My Drive atau Drive saya merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi milik pengguna. Ini dia, misalkan di akun saya My Drive, ini dia berkas atau folder unggahan pribadi saya. Kemudian Shared with me atau dibagikan kepada saya, ini dia, merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan dari pengguna lain. Ini dia Shared with me yang saya miliki. Kemudian, Recent atau terbaru, merupakan tempat untuk menampung berkas yang baru saja disunting. Ini dia, Recent. Ini adalah berkas-berkas yang baru saja saya sunting. Dan kemudian, Start atau berbintang, merupakan tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Jika ada berkas yang penting, kita bisa membuat bahwa kita buat di filenya itu berbintang dan akan muncul di folder Start ini. Start. Apabila pengguna mengklik My Drive, ini dia, maka pada bagian tengah sebelah atas akan muncul beberapa pilihan menu navigasi. Di antaranya New Folder, Upload Files, kemudian Upload Folder, kemudian klik link untuk masuk ke layanan Google lainnya. Atau More, ini dia, More aplikasi. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama, New Folder. Nah, New Folder ini berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive. Pengguna dapat pula membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas secara lebih teratur. Misal, kita buat New Folder dengan nama T. Asima Sulisman Juntak. Create. Nah, akan muncul folder, ini dia, folder saya, T. Asima Sulisman Juntak. Dan ini masih kosong, kita dapat mengunggah file atau membuat folder baru lagi dengan new folder lagi dengan cara seperti yang tadi, atau kita bisa mengupload file di folder ini dengan cara klik new, dan kita bisa upload file kita dari file upload. Kemudian upload files. Nah,
Upload files tadi yang saya jelaskan berfungsi untuk mengunggah file. Ini untuk mengunggah file yang ada di komputer, misal file uploads. Misal saya akan mengupload berkas ini. Nah, dan terupload di folder TAC Mas Tulis Simanjuntak ini. Kemudian kita juga bisa mengupload folder untuk mengupload folder, kita klik file folder upload tadi, folder file tadi. Kemudian kita pilih folder yang ingin kita upload. Misal saya mengupload ini laporan 1-14. Nah, teruploadlah folder di folder saya ini, nama foldernya TAC Mas Tulis Simanjuntak. Begitulah caranya untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Selanjutnya, menyunting dan membuat dokumen. Untuk menyunting dan membuat dokumen, ada beberapa langkah pada Google Drive, yaitu yang pertama, mengklik tombol New atau Baru. Setelah mengklik tombol New atau Baru, maka akan muncul tampilan menu yang memungkinkan kita untuk memilih berbagai jenis dokumen yang dapat dibuat di Google Drive. Pengguna memiliki beberapa pilihan secara default, dan jenis berkas lain dapat dibuat dengan cara mengklik Connect More app, dan akan memiliki pilihan, yaitu ada Google Drawings, Google My Maps, Google Sites, Google Apps, dan Google Jambots. Dan banyak yang tersedia lagi di secara online. Ini dia Google Docs. Misalkan kita ini Google Docs ini, pilihan ini untuk membuat berkas baru untuk pengolah kata. Pengguna dapat menyesuaikan format dan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu yang tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Word, OpenOffice, PDF, dan lain-lain. Kemudian Google Sheets ini akan membuat berkas baru untuk pengolahan angka. Pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Excel, PDF, CSV, dan lainnya. Kemudian Google Slide. Pilihan ini akan membuka file PowerPoint dan adapun jenis berkas file yang disunting pada Google Slides dapat diekspor ke format Microsoft PowerPoint, PDF, JPG, dan lain-lain. Selanjutnya, Google Forms. Pilihan ini akan membuat formulir yang bisa diisi secara online. Adapun isian form dapat diekspor ke format CSV. Kemudian ada Google My Maps. Pilihan ini akan membuka file maps. Format yang dapat diekspor pada Google My Maps adalah format CSV, XLSF, XLSX, KML, dan GPX. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke cara menyunting dokumen. Setelah pengguna memilih jenis dokumen yang akan dibuat, selanjutnya melakukan menulis seperti biasa. Dokumen akan tersimpan otomatis saat pengguna bekerja dengan dokumen secara online. Misal, kita buat tadi Google Docs. Nah, dari Google Docs ini kita bisa membuat mengetik seperti biasanya, dan akan tersimpan secara otomatis jika kita melakukannya secara online. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke berbagi file. Sebelum berbagi file, kita pastikan dulu bahwa file kita itu sudah kita simpan dengan nama, misal saya tadi buat adalah tugas. Kemudian kita share dengan cara
klik tombol share yang ada di pojok kanan. Kemudian kita dapat menentukan siapa yang dapat mengakses dan menyunting dokumen tersebut. Misalnya kita share ke Tia Huta Barat. Oke, setelah kita masukkan emailnya, kita dapat memberikan dokumen ke orang yang dituju dengan menambahkan alamat email, dan dapat juga memilih pengaturan terhadap orang yang sudah kita pilih tersebut, yaitu yang pertama. Nah, ini di sini ada bentuk segitiga ke bawah, kita klik saja. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama viewer atau pengakses lihat saja, yaitu orang yang ditambahkan sebagai pengakses hanya dapat melihat dokumen yang dibagikan. Kemudian yang kedua, commenter, yaitu orang yang ditambahkan sebagai pemberi komentar dapat memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan. Dan yang terakhir yaitu editor. Orang yang ditambahkan sebagai editor tidak hanya dapat melihat, namun dapat menyunting dokumen secara bersama-sama. Misal kita lihat, kita buat saja tadi editor. Nah, selain itu, pengguna juga dapat mengatur siapa saja yang mengakses link pada tautan. Dan melihat dokumen dengan cara mengklik tombol change atau ganti. Hal ini disebabkan pada awalnya dokumen tersebut adalah dokumen privat. Nah, pengguna dapat memilih pengaturan siapa saja yang memiliki link. Artinya siapa saja yang memiliki link dapat melihat dokumen. Sedangkan pengaturan dibatasi, berarti hanya orang yang dapat ditambahkan saja yang dapat membuka dokumen atau link tersebut. Pengelola file di halaman Google Drive memiliki cara yang hampir sama dengan pengelolaan file di jendela komputer. Di antaranya, pengguna dapat membuka langsung file dokumen, gambar, dan video dengan cara mengklik file tersebut. Yang kedua, pengguna dapat pula mengklik kanan file tersebut untuk menyimpan menu pengaturannya. Kita langsung saja contohkan. Tadi sudah kita upload. Nah, misalkan adalah pratinjau. Kita buka dulu salah satu folder. Folder yang tadi. Nah, ini dia. Kita buka folder, kemudian kita buka kemudian kita klik kanan filenya, kemudian ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama preview atau pratinjau, merupakan menu untuk membuka file dengan software, browser, atau Google. Kemudian ada open with atau buka dengan, berfungsi untuk membuka file dengan software, yang merupakan menu untuk membagikan file dengan orang lain yang memiliki email Google. Kemudian ada share atau bagikan, merupakan menu untuk membagikan file dengan orang lain yang memiliki akun Google. Kemudian ada get link atau dapatkan link yang bisa dibagikan, berfungsi untuk menyalin link atau URL file sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Kemudian move to, yaitu pindahkan ke, merupakan menu untuk memindahkan file ke folder tertentu. Kemudian ada rename atau mengganti nama, yaitu untuk mengubah nama file. Kemudian ada selanjutnya ada rename atau ganti nama, merupakan menu untuk mengubah nama file. Kemudian ada make a copy, yaitu buat salinan, merupakan menu untuk menduplikasikan file. Kemudian ada pilihan download, yaitu menu untuk mengunduh file. Dan terakhir yaitu ada remove atau hapus, merupakan menu untuk menghapus file. Pada halaman Google Drive, pengguna dapat pula membagikan file melalui email dan link. Cara membagikan file Google Drive melalui email, yaitu klik kanan file yang akan dibagikan. Nah, klik kanan. Kemudian pilih menu bagikan atau share. Dan isi kolom ini tambahkan orang atau grup, dan kita klik email yang dituju, misalkan ini. Kemudian kita dapat membuat peran mereka yang kita bagikan itu ke, kita klik ini, editor ini, kemudian ada 3 bagian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalkan saya buat untuk editor.
Setelah itu klik tombol selesai atau send. Kemudian kita send. Kemudian cara membagikan file Google Drive melalui link, yaitu dengan klik kanan file, kemudian pilih menu bagikan. Dan klik menu yang dibatasi. Lalu kita buat siapa saja yang bisa mengakses linknya. Kemudian kita pilih ini, kita buat anyone with the link, semua pengguna bisa melihat linknya dan melihat dokumennya. Nah, setelah ini dia, kita buat saja viewer. Dan setelah selesai kita buat pengaturannya, kita klik done atau selesai. Oke. Dan untuk mengcopy linknya, tadi saya lupa, kita klik share. Nah, kita klik copy link. Nah, setelah kita copy, kita bisa mengirimnya kepada orang lain yang ingin melihat file kita. Baiklah, sekarang kita masuk ke mengenal Google Form. Google Form, atau yang lebih sering dikenal dengan Google Formulir, merupakan salah satu produk Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan survei atau observasi atau kuesioner secara online. Google Form juga dapat digunakan untuk pembuatan absensi, bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Adapun cara penggunaan Google Form, yaitu yang pertama, kita masuk dulu ke akun Google. Seperti cara yang sebelumnya tadi, yang pertama kita masuk ke akun Google kita dan ke Google Drive melalui akun Google tadi. Kemudian kita masuk, setelah kita masuk ke Google Drive, kita klik tombol new atau baru. Kemudian kita masuk ke Google Formulir. Kita klik saja Google Formulir tadi, dan kita tunggu, maka akan muncul default Google Form seperti pada layar. Nah, terdapat beberapa pilihan jenis form. Pengguna dapat menambahkan form dalam bentuk teks maupun dalam bentuk yang lain. Formulir juga terdiri dari beberapa bagian dan sub-sub bagian. Dalam form tersebut juga dapat menambahkan judul dan deskripsi, gambar, video, dan menambahkan bagian pertanyaan melalui opsi penyuntingan yang akan muncul pada sisi kanan setiap bagian pada setiap kali bagian tersebut diklik atau diaktifkan. Kemudian pada bagian atas halaman ini, nah ada beberapa bagian tadi yang saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu judul. Ini adalah di sudut kiri ini adalah digunakan untuk membuat judul formulir. Misalkan kita buat judul formulir ini adalah tugas. Nah, maka akan secara otomatis di Google Form kita akan membuat sebuah judul yaitu tugas. Nah, kita juga dapat membuat deskripsi formulirnya ini. Misal kita buat MESP 2019. Nah, akan muncul deskripsi seperti ini, MESP 2019. Kemudian menyesuaikan tema formulir. Nah, untuk menyesuaikan tema formulir kita dapat menggunakan ini dia, sesuaikan tema. Kemudian kita bisa memilih warna tema, misalkan warna hijau, dan kita bisa memilih header atau pilih gambar. Nah, di gambar pada Google Form ini sudah disediakan banyak. Kita tinggal memilih sesuai dengan maksud formulir kita. Misalkan saya membuat gambar ini, sisipkan. Nah, setelah terupload, maka gambarnya akan muncul seperti ini di Google Form kita. Selanjutnya, selanjutnya untuk masuk ke pratinjau. Nah, pratinjau ini berfungsi untuk melihat pratinjau formulir. Nah, inilah formulir yang sudah kita buat. Kita melihatnya bisa di menu pratinjau. Kemudian kita dapat mengatur setelan ini nih, setelan. Di setelan ini dibuat ada beberapa menu, yaitu kita dapat mengaturnya dengan 3 jenis setelan, yaitu umum, presentasi, atau kuis. Misalkan ini setelannya ada kuis atau presentasi atau jawaban. Ini dia default, formulir default, pertanyaan default. Nah, misalkan kita buat setelannya adalah, misalkan jadikan ini sebagai kuis, kita klik saja ini. Dan setelah selesai, kita bisa juga mengurungkan
yang sudah kita buat misalkan salah, kita bisa mengembalikannya ke yang sebelumnya kita urungkan, dan juga kita bisa kembalikannya lagi ke tampilan yang selanjutnya tadi, nah atau redo. Nah, inilah tampilan yang terakhir tadi yang saya sudah buat sebagai quiz. Nah, setelah kita dapat selesai membuatnya, formulirnya, kita dapat mengirim formulir dengan cara kirim, atau nah, setelah itu kita bisa membuat kumpulkan email. Nah, kita kirim melalui email atau kemana, kita kirim misalkan ke email. Tugas, kita dapat sertakan formulir dalam email dan kita kirim. Oke. Nah, kita juga bisa membuat beberapa pilihan di sini. Kita klik 3 ini. Pengguna dapat membuat salinan, ini dia membuat salinan dan memindahkannya ke sampah atau menghapusnya. Kemudian kita dapat dapatkan link yang sudah terisi, kemudian mencetaknya, kemudian menambahkan kolaborator dan membuat add-on ataupun preferensi. Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian mengembangkan soal evaluasi online. Pengguna dapat memanfaatkan Google Form untuk mengembangkan berbagai jenis soal evaluasi secara online. Di antaranya soal pilihan berganda, jawaban singkat, maupun jawaban yang dengan penjelasan. Pada setiap jenis soal evaluasi, pengguna juga dapat menambahkan gambar maupun video pendukung terkait evaluasi yang dikembangkan. Pada tampilan halaman default Google Form, kita pilih dulu Google Form. Pengguna dapat memilih tema formulir seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalkan saya buat temanya evaluasi pembelajaran. Kemudian, nah, untuk pengembangan evaluasi ini saya buat soal pilihan berganda dan isian singkat. Dan kita akan membuat 3 bagian utama, yaitu yang pertama digunakan untuk pengisian peserta didik, pengisian identitas peserta didik. Yaitu bagian pertama, kemudian bagian kedua itu nanti soal pilihan berganda, dan kemudian bagian yang ketiga digunakan untuk soal isian singkat. Baiklah, saya akan mulai dengan bagian pertama, yaitu untuk membuat identitas. Nah, tadi sudah saya buat judulnya itu evaluasi pembelajaran. Nah, kita bisa buat deskripsi formulir untuk lebih membuat pemahaman kepada siswa. Kita buat misal harap mengerjakan soal evaluasi pembelajaran dengan baik dan jangan lupa untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Oke. Setelah kita mengisi deskripsinya, yang pertama kita bisa membuat pengisian data peserta didiknya. Identitas yang akan saya buat di sini yaitu saya buat nama lengkap, nama lengkap, kemudian kelas, kemudian kode soal, dan 3 itu saja saya buat dulu. Dan kemudian yang pertama saya akan membuat nama lengkap. Nama lengkap kita isi di opsinya tadi, nama lengkap. Nah, kita bisa membuat pilihan untuk jawaban nama lengkap ini. Kita buat ini, klik, kemudian kita pilih misalnya jawaban singkat, karena nama lengkap itu merupakan jawaban singkat. Oke, setelah itu kita centang ini wajib diisi agar untuk bertujuan agar peserta didik tidak lupa mengisi nama sebelum mengerjakan ujiannya. Kemudian kita tambahkan lagi yang bagian barunya, yaitu ini dengan klik tambahkan pertanyaan. Nah, setelah itu tambahkan pertanyaan, kemudian kita buat di sini kelas.
Untuk kelas ini kita buat adalah drop down untuk agar siswa dapat memilih kelasnya yang sudah tersedia. Misal saya buat di sini kelas 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 2, kemudian 10 MIPA 3, dan 10 MIPA 4. Oke. Jangan lupa untuk mencentang ini juga wajib diisi agar semua siswa wajib mengisi kelasnya. Selanjutnya, kita masuk lagi ke tambahkan pertanyaan, dan kita buat itu nomor nama kelas, kemudian token. Nah, token ini kita buat pilihannya jawaban singkat. Nah, kemudian kita klik ini, icon titik 3 ini. Nanti di sini ada bacaannya. Pilih teks atau berisi, description atau tidak. Kemudian kita pilih yang bagian teks. Ini kita dulu bentar. Nah, kita pilih bagian yang teks, yang pilihan kedua ini. Kemudian kita pilih angka. Di bagian angka teks yang kosong, kita buat teks ya. Ini teks, nah akan muncul nanti teks dan berisi. Nah, di bagian teks yang kosong ini kita klikkan, kita isi tokennya. Misalkan tokennya ABC 1, 2, 3. Nah, untuk kesalahannya kita buat token tidak valid. Nah, nanti jika peserta didik mengisi token selain yang ditampilkan itu atau ABC 1, 2, 3, maka muncul token tidak valid. Kemudian tadi ini validasi respon ya, tertutupin. Nah, selanjutnya kita sebelum memulai nanti ujiannya, kita perlu menyampaikan dan menginformasikan kepada peserta didik terkait token tersebut. Setelah ujian selesai, disarankan untuk merubah token agar tidak dapat diakses ke pengguna berikutnya. Nah, setelah selesai membuat identitas, maka kita tambahkan. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan semua pilihan wajib di sini agar semua siswa dapat mengisi semua data yang diperlukan sebelum mengerjakan ujiannya. Oke, setelah semua identitas yang kita inginkan sudah selesai, kita pilih ini, tambahkan bagian yang ada di pojok kanan ini, tambahkan bagian agar menambahkan bagian yang kedua, yaitu misalkan kita buat bagian yang kedua ini soal pilihan berganda. Kita masuk untuk mengerjakan soalnya. Soal pilihan berganda. Oke, kita bisa membuat deskripsi untuk soal pilihan berganda ini. Saya sudah menulisnya tadi di dokumen. Kita bisa copy pastekan agar tidak lama. Nah, saya buat pilihlah jawaban yang paling tepat dari opsi jawaban yang disediakan. Karena ini pilihan berganda, saya buat opsi-opsi. Nah, setelah itu kita bisa membuat soalnya dengan klik tambah ini, tambahkan pertanyaan. Akan muncul bagian seperti ini. Sebelum menambahkan pertanyaan, kita jangan lupa untuk buat setelan. Masuk kita ke setelan, kemudian akan ada pilih opsi jawaban. Misalnya ini jawaban, kita buat jawabannya ini, kumpulkan alamat email agar kita mengetahui email peserta didik agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian batasi ke satu jawaban. Nah, kulik email itu tadi, peserta ujian diminta untuk memasukkan alamat emailnya masing-masing. Dan batasi ke satu tanggapan ini dibuat, ini sangat perlu dicentang, apabila pengguna menghendaki peserta didik hanya dapat mengikuti ujian satu kali saja. Kemudian kita masuk ke presentasi. Di presentasi ini yang perlu kita centang itu acak urutan pertanyaan. Itu pertanyaan yang terdapat pada formulir akan diacak urutannya. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi pesan ini. Kita pilih konfirmasi pesan.
jawaban yang setelah nanti siswa sudah selesai menjawab, kita bisa buat pesan. Misalkan pesan yang kita buat yaitu selamat, kamu sudah berhasil mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan sangat baik. Silahkan lihat skor dengan mengklik tombol di bawah ini ya. Semoga sukses dan semangat selalu. Oke, lalu kita simpan. Nanti akan muncul setelah siswa sudah selesai mengerjakan semua soalnya. Kemudian kita bisa membagikan ringkasan hasilnya kepada responden. Atau tidak usah, kita bagikan saja. Kemudian pada jenis presentasi itu, yang perlu dicentang itu tadi itu adalah acak urutan pernyataan dan tidak perlu mencentang opsi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar nanti antar peserta ujian memiliki urutan soal yang berbeda-beda dan meminimalisir kecurangan. Selain itu, pengguna dapat mengisi confirmation message, yaitu tadi kata-kata motivasi yang muncul setelah peserta didik melaksanakan ujiannya. Kemudian kita masuk ke ini. Oh ya, jangan lupa ini jadikan ini sebagai kuis. Kita centang. Dan kita buat ini rilis nilainya segera setelah pengiriman. Setelah itu, pada bagian bawah kotak tulis terdapat opsi responden dapat melihat. Ini jawaban responden dapat melihat setelah nilai dirilis. Kita bisa membuat nilai poinnya dapat dilihat, pertanyaan tak dijawab dapat dilihat. Nah, oke, setelah selesai, kita kembali lagi ke pertanyaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk untuk memasukkan pertanyaan soal pilihan berganda. Setelah tadi kita masukkan judul dan kita masukkan deskripsi, kita masukkan pertanyaannya. Kita masukkan pertanyaannya, kita bisa mengcopy paste-nya dari Word yang sudah kita kerjakan, atau bisa kita ketikkan langsung. Nah, di sini saya buatnya sudah saya ketikkan di Word dan tinggal copy paste-kan ke Google Formulir saya. Nah, saya langsung masukkan pertanyaannya. Nah, setelah masukkan pertanyaannya, saya buat pilihan ganda, karena ini adalah soal pilihan berganda. Kemudian kita masukkan opsinya, misalkan opsinya Y lebih besar dari 3, Y lebih besar dari 4. Nah, oke, setelah selesai, untuk membuat kunci jawabannya, kita klik kunci jawaban, kita buat poinnya 5, dan kita klik jawaban yang benar. Yang tadi kunci jawabannya adalah B, Y lebih besar dari 3. Oh, kunci jawabannya adalah Y lebih besar dari 3, klik A. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Dan jika perlu, kita bisa menambahkan masukan jawaban jika jawaban itu salah, atau untuk mengingatkan peserta didik akan jawabannya. Dan setelah selesai diatur, kita klik selesai. Oke, otomatis nanti jika siswa memilih jawaban A, maka skornya akan tambah 5 poin. Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan selanjutnya, itu tambahkan pertanyaan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya kita buat lagi. Saya ambil dari Word. Ini dia. Oke. Pertanyaan selanjutnya tinggal saya copy paste. Masuk ke formulir, kemudian kita paste. Oke, kita masukkan optionnya secara satu persatu.
Setelah kita masukkan optionnya, kita klik kunci jawaban dan kita buat poin untuk soal ini dan kita pilih jawaban yang benar. Tadi kunci jawabannya adalah E, A sama dengan 3 pisah 2. Kemudian klik selesai, begitu sampai seterusnya. Kita buat juga untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah ini pertanyaannya. Kita paste. Ingat, ininya adalah pilihan ganda. Oh, saya lupa tadi untuk mengingatkan semua jawabannya. Oh, ini urungkan, dari salah tekan. Kemudian untuk jangan lupa untuk men-checklist wajib diisi agar peserta didik mengisi semua jawaban sebelum mengirimkannya. Wajib diisi. Oke, kita masuk ke option jawaban soal yang ketiga. Jawaban option yang ketiga, yang pertama kompetitif. Kemudian asosiatif. Kemudian distributif. Dan komunikatif. Nah, untuk option kunci jawabannya, kita pilih yang komunikatif. Dan poinnya kita buat skor 5. Oke, selesai. Sebelumnya kita cek dulu untuk jawaban masing-masing soal. Oke, sudah pas 5 poin. Nah, setelah selesai pilihan berganda, kita masuk ke soal isian dengan cara klik ini, tambahkan bagian. Baiklah, sama seperti yang sebelumnya. Pertama kita tambahkan judul di bagian yang ketiga ini. Bagian ketiga, saya akan membuat judulnya esai. Nah, siswa akan menjawab soal esai pada bagian yang ketiga ini. Deskripsinya, kita buat petunjuk mengerjakan soalnya. Ada 2 petunjuk yang saya buat. Setelah membuat deskripsi, kita buat tambahkan pertanyaan. Nah, ditambahkan pertanyaan ini, kita dapat mengetik secara instan soal atau mengcopy pastinya. Sama seperti sebelumnya yang di soal pilihan ganda tadi, kita masukkan saja soalnya. Sini saya sudah mengetikkan soal isian. Kita ketikkan saja soalnya langsung. Nah, di sini kita buat tipe jawabannya jawaban singkat karena merupakan soal isian. Dan kunci jawabannya di sini adalah jawabannya 50. Di sini saya buat poinnya adalah 10. 15. Saya buat poinnya 15 saja. 15. Saya buat poinnya 25 agar nanti total poinnya adalah 90. Nah, jawaban yang benar adalah 50. Nah, kita buat jawaban yang tidak benar itu kita tandai semua jawaban tidak benar lainnya agar jawaban yang benar hanya 50. Kemudian klik selesai. Ya, pas, kita klik selesai. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita masukkan pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Copy, kemudian kita paste. Nah, untuk di soal yang kedua ini, saya juga membuat pilihan ganda. Dan untuk kunci jawabannya, salah, maaf. Ini tadi jawaban singkat. Dan untuk jawabannya adalah 8 dan 12. Kunci jawabannya adalah 8 dan 12. Poinnya adalah 25. Dan selesai. Wajib diisi. Oh ya, jangan lupa untuk mencentang semua jawabannya wajib diisi sebelum dikirimkan.
Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga ini saya membuat tipe soal upload file. Izinkan responder mengupload file ke Google Drive, lanjutkan. Nah, di sini nanti saya akan mengarahkan siswa untuk mengerjakannya di kertas dan di scan secara file PDF, jumlah file maksimum 1 dan ukuran filenya 10 MB. Kunci jawabannya saya buat poinnya adalah 35. Oke, 35 dan selesai. Dan ini wajib diisi. Nah, setelah selesai, oke, setelah selesai kita bisa melihat beberapa pilihan. Ini ada duplikasi untuk menduplikat soal, kemudian ada hapus untuk menghapus soal ini, dan ini wajib diisi, perlu kita centang, dan itu perlu kita ingat. Kemudian kita kirim. Nah, untuk agar pengguna dapat melihat atau siswa dapat melihat Google Form ini, kita buat perpendek URL saja agar lebih memudahkan dan salin. Dan kita bisa mengirimnya kepada peserta didik agar bisa memulai ujiannya. Nah, sebelumnya kita coba untuk pratinjau Google Form ini. Klik pratinjau. Nah, kita isi coba untuk mentes Google Form kita. Kita masukkan email. Kita pilih kelas, misal kelas 10 MIPA 1. Kemudian nama lengkap. Kita pilih token B3-123. Oke, kita lanjut klik berikutnya. Nah, di soal ini misalkan saya klik jawabannya secara acak. Kemudian berikutnya lanjut ke soal berikutnya, kita klik, kita isi. Nah, di sini tadi kan ada jawaban dengan file PDF. Nah, kita buat saja sembarang file, lalu kita kirim. Lalu kita isi jawabannya, lalu kita kirim. Setelah semuanya sudah kita jawab, nah akan muncul deskripsi seperti yang kita lihat tadi. Dan kita bisa lihat skor. Total skor kita 65/100. Nah, di sini tidak langsung dia skornya muncul karena kita harus melihat file PDF yang setelah dikirim tadi. Nah, begitulah dia untuk membuat evaluasi pembelajaran di Google Form. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat daftar hadir online. Adapun langkah-langkah mengembangkan daftar hadir online di Google Form, yaitu yang pertama, klik baru, pilih Google Formulir. Kemudian kita isi formulir tanpa judul ini untuk membuat judul daftar hadir kita. Misalkan daftar hadirnya saya buat absensi kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita isi deskripsi formulirnya. Misalkan saya buat deskripsinya untuk semester 1 ajaran 2020-2021. Nah, untuk memasukkan data-data absensinya, kita buat pertanyaan tanpa judul ini, kita isi menjadi hari atau tanggal. Nah, kemudian kita pilih opsi tanggal. Dan akan ada sini bulan, hari, dan tahun. Dan kita klik wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi kolomnya. Kita buat di sini nama guru. Untuk nama guru ini kita buat pilihannya jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi kolomnya, kita buat di sini nama siswa. Kemudian opsi jawabannya itu kita buat jawaban singkat. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol wajib diisi.
Setelah selesai, kita buat kita kirim untuk membagikan kepada siswa. Kita buat dia kirim melalui link, ada tautan yang sangat panjang, kita buat perpendek URL, kemudian kita salin. Dan setelah kita salin, kita kirim linknya ke grup kelas kita masing-masing agar siswa dapat mengisi daftar hadirnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian mengembangkan materi online dilengkapi dengan video. Nah, pengguna dapat memanfaatkan Google Form untuk mengembangkan materi pembelajaran online, ditambah lagi dengan video yang mendukung pembelajaran. Sebagaimana pada langkah sebelumnya, setelah berhasil masuk ke akun Google Drive, kita masuk ke menu ke tambah baru dan kita masuk ke Google Formulir. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di Google Formulir ini kita memasukkan judul pembelajaran yang akan kita kembangkan. Di sini saya buat judulnya adalah Editing Video Filmora. Nah, kita masukkan deskripsi formulir. Di sini saya sudah mengketiknya di Word, tinggal memindahkan agar lebih cepat. Nah, di sini kita masukkan videonya. Saya ambil video dari YouTube saya, kemudian saya klik yang ini, tambahkan video. Di sini kita masukkan link videonya. Link videonya bisa kita lihat di YouTube. Kita cari video yang kita inginkan, kemudian kita salin linknya. Di sini saya sudah menalin linknya, tinggal memasukkannya. Nah, setelah kita salin, kita klik search, kemudian kita klik 2 kali pada video yang kita inginkan. Nah, ini dia videonya. Nah, di sini kita bisa menambahkan deskripsi singkat tentang materi yang kita ingin sampaikan. Di sini tinggal saya copy paste. Nah, akan muncul deskripsi pembelajaran yang akan dijelaskan beserta video YouTube-nya. Nah, untuk lebih menguatkan dan lebih menguatkan kepada siswa akan pembelajaran ini, kita bisa klik tambahkan pertanyaan. Kita dapat mengarahkan siswa untuk mengemukakan informasi yang didapat setelah menonton video tersebut, agar videonya tidak hanya ditonton saja tetapi bisa dipahami. Kemudian kita masukkan pertanyaan, kemukakan informasi yang kamu dapatkan setelah menonton video itu, kemudian unggah catatanmu dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya ingin membuat siswa untuk mengunggah catatannya dalam bentuk PDF, yaitu dengan cara upload file. Kita pilih upload file dan lanjutkan. Kemudian izinkan hanya file jenis tertentu. Saya ingin siswa mengunggahnya dalam bentuk PDF saja. Dan jumlah maksimum 1 dan ukuran maksimal 10 MB. Kemudian kita klik wajib diisi agar peserta hanya bisa mengirim formulir ini setelah selesai mengirim formulir setelah semuanya diisi. Untuk formulir ini kita bisa membuat deskripsi setelah semuanya selesai dengan cara klik setelan, kemudian kita masuk ke presentasi. Nah, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain dan kita bisa konfirmasi pesan ini, jawaban Anda telah. Kita masuk setelah mengirim formulir, kita buat pesan singkat untuk siswa. Nah, kita buat selamat kamu telah selesai belajar pada pertemuan hari ini. Kita klik simpan agar nanti setelah selesai siswa mengupload file dan setelah selesai mengisi formulir, maka akan otomatis ada kata-kata singkat yang saya buat tadi. Dan kemudian setelah selesai kita isi semuanya. Oh, ini kita hapus dulu. Setelah selesai kita isi semuanya, kita klik kirim. Dan untuk membagikannya kepada peserta didik, kita klik link. Dan di sini kita klik perpendek URL. Dan kita klik salin. Setelah kita klik salin, kita bisa mengirim linknya ke grup kelas kita masing-masing agar siswa dapat mengisi Google Formulir. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, teknik membuat instrumen survei online. Untuk membuat instrumen survei ini, kita harus tahu apa itu instrumen survei online. Instrumen survei online yaitu berupa kuesioner maupun bentuk jejak pendapat lainnya yang seringkali diperlukan untuk analisis kebutuhan maupun proses penggalian informasi awal dalam kegiatan penelitian, pengajaran maupun dalam pelaksanaan acara dari penyelenggaraan kegiatan. Nah, untuk membuat survei online ini, kita dapat melakukannya dengan menggunakan layanan Google Form. Dan pembuatannya cukup mudah dan murah, dan memungkinkan pengguna dapat menyelesaikan pembuatan instrumen survei secara cepat. Adapun langkah-langkah untuk membuat instrumen survei online di Google Form, yaitu yang pertama kita buka Google Drive, kemudian kita klik baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, akan tampak seperti pada layar, seperti yang sebelumnya, kita bisa menambahkan judul, deskripsi, pertanyaan, ataupun tema pada forum kita ini. Nah, pertama saya coba untuk membuat temanya dulu. Kita buat sisipkan tema, kemudian kita pilih gambar.
Nah, kita pilih sesuai tema yang ingin kita buat. Karena saya ingin membuat survei, saya pilih gambar ini saja. Ada gambar buku dan pulpen. Nah, kemudian kita close. Selanjutnya kita buat judul formulir. Nah, untuk judul formulirnya, saya membuat judul feedback form penggunaan editing Filmora. Saya ingin membuat feedback orang lain tentang video yang sudah saya tampilkan kepada, misalnya kepada siswa, video YouTube yang sudah saya buat tentang penggunaan editing video Filmora. Nah, kita buat deskripsinya. Deskripsinya sudah saya ketikkan sebelumnya di di Microsoft Word. Nah, setelah menonton video tentang penggunaan editing Filmora, mohon mengisi formulir dan memberikan kritik dan saran masukan yang berguna bagi saya. Kemudian jangan lupa kita masuk dulu ke setelan. Kemudian di setelan kita pilih jawaban dan kita buat kumpulkan alamat email dan batasi ke satu jawaban agar kita dapat melihat email dan setiap email hanya dapat mengirimkan satu jawaban saja. Nah, akan muncul secara otomatis email di sini agar peserta dapat mengisi emailnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini kita ingin memasukkan identitas atau data pribadi peserta yang mengisi Google Form ini. Nah, di data pribadi ini saya akan membuat beberapa data, yaitu nama lengkap, kemudian wajib diisi, ingat untuk centang wajib diisinya, dan kita buat itu pilihannya jawaban singkat yang hanya nama lengkap. Selanjutnya kita tambahkan kolom baru, kemudian kita isi lagi, ini adalah usia. Nah, di usia ini kita buat dia jawaban singkat, dan kita klik wajib diisi. Nah, setelah kita buat data pribadi, kita masuk ke kolom yang selanjutnya, yaitu kita buat judulnya tanggapan peserta. Oke, selanjutnya kita tambahkan kolom baru, kita masukkan pertanyaan yang kita inginkan untuk ditanggapi oleh peserta yang akan mengisi Google Form tadi. Nah, yang pertama saya buat pertanyaan, sebutkan topik yang dibahas pada video tersebut. Nah, topik yang dibahas di video tersebut ini saya buat dalam bentuk kotak centang. Nah, di kotak centang ini nanti peserta dapat men-checklist apa saja yang benar pada pilihan yang dibahas pada video tersebut. Nah, akan saya buat pernyataan-pernyataan yang benar dan yang salah agar kita melihat pemahaman orang lain mengenai video yang sudah saya buat. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk centang wajib diisi. Baik, selanjutnya kita buat lagi kolom yang baru. Kemudian kita buat lagi pertanyaan yang lain, yaitu berikan tingkat pemahaman Anda setelah menonton video tersebut. Nah, ini saya buat skala linier. Skala linier ini agar membuat mengetahui pemahaman peserta yang mengisi Google Form ini tentang video tersebut. Nah, saya buat jika dia poin 1 adalah tidak paham, dan poin 5 itu sangat paham. Dan kita klik juga wajib diisi. Nah, setelah itu kita buat lagi pertanyaan atau kolom baru, kita isi dia tentang berikan saran dan tanggapan mengenai video setelah menonton video editing video Filmora tersebut. Nah, untuk saran ini saya buat jawaban singkat saja untuk menanggapi video saya. Dan klik wajib diisi. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik kirim. Dan kita bagikan linknya, dari klik link, kemudian perpendek URL, kemudian klik salin. Dan kita dapat memberikan link form tersebut kepada orang yang sudah menonton video Filmora saya. Seperti itu, terima kasih. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teknik membuat jurnal pembelajaran online. Nah, untuk teknik
membuat jurnal pembelajaran online ini sama dengan sebelumnya, yaitu kita buka Google Drive, kemudian kita klik baru, kita pilih Google Formulir. Nah, setelah itu akan tampil seperti pada layar berikut. Sama seperti yang sebelumnya, kita isi judul formulir. Misalnya saya buat judulnya adalah Jurnal Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Oke, kita buat deskripsinya, mata pelajaran matematika. Baik, setelah itu kita masuk ke membuat pertanyaan berupa identitas. Sebagai contoh, identitasnya itu kelas. Di kelas ini kita pilih opsi drop down. Kita buat opsi yang pertama kelas 10 MIPA 1. Kemudian yang kedua 10 MIPA 2. Kemudian 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Jangan lupa centang wajib diisi. Dan setelah itu tambahkan lagi pertanyaan kolomnya, yaitu kita buat hari. Nah, di hari ini kita buat dia pilihannya tanggal, waktu. Kita pilih pilihannya drop down juga. Kemudian kita isi Senin hingga Jumat. Jangan lupa untuk mencentang wajib diisi. Kemudian kita bisa juga membuat tanggal. Secara otomatis akan berubah jadi bulan, hari, tahun, dan kita klik lagi wajib diisi. Setelah itu kita buat lagi jam pelajaran. Kita pilih dia pilihan jawaban singkat. Dan jangan lupa untuk mengklik wajib diisi. Setelah itu kita buat lagi KI strip KD. Kita buat dia jawaban teks panjang atau paragraf. Wajib diisi. Setelah itu yang terakhir kita buat materi. Nah, di materi ini kita buat pilihan dia jawaban paragraf atau jawaban panjang. Dan jangan lupa untuk mencentang wajib diisi. Setelah itu pengguna juga dapat membuat keterangan tugas pada peserta didik dengan jenis pertanyaan kisi pilihan ganda. Kemudian bagian baris dan kolom dapat diisi dengan keterangan tugas anak, dan jenis tugas pastikan mengaktifkan tombol perlu satu tanggapan di setiap baris. Nah, kita buat saja, kita klik tambah, kemudian kita buat tugas. Di sini tadi kita disuruh untuk membuat keterangan tugasnya, yaitu kisi pilihan ganda. Nah, di baris pertama kita isi dia tugas anak dan tugas anak. Kemudian di kolom ini, kolom yang pertama kita buat kelas, dan kolom kedua adalah rumah. Tugas kelas, tugas rumah. Dan jenis dan untuk ini perlu satu jawaban di setiap baris, kita centang. Kemudian kita buat lagi kolom yang lain, yaitu keterangan. Teks jawaban panjang atau paragraf, dan wajib diisi jika diperlukan. Karena untuk menuliskan hal-hal lain yang mungkin diperlukan, sebagaimana yang ingin dibuat. Untuk mengaktifkan jurnal ini, maka pengguna dapat mengklik kirim atau send. Setelah semua selesai, kita klik kirim, dan kita copy linknya, perpendek URL, kemudian kita salin, dan kita bisa mengirim kepada siapapun yang ingin menggunakan jurnal pembelajaran ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu pengaturan link atau tautan. Setelah pengguna dapat mengembangkan seluruh jenis formulir pada Google Form, maka langkah selanjutnya ialah mengaktifkan formulir dengan cara mengirim dan membagikan link agar publik dapat mengakses dan menggunakan formulir yang sudah kita buat tadi. Misalnya tadi ini sudah kita akses dan sudah kita kirim linknya. Kemudian dari link tersebut, dari sini, setelah kita perpendek URL-nya, tampak masih sulit untuk dihafal. Nah, hal ini mengakibatkan link tersebut susah untuk diingat dan publik akan malas untuk mengaksesnya. Nah, oleh karena itu, terdapat tips memperpendek link formulir dan membuat nama link yang unik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
Salah satunya yaitu melalui pemanfaatan situs penyediaan jasa bit.ly.com. Adapun langkah-langkah mengembangkan dan membagikan link formulir yang pendek dan mudah diingat, yaitu yang pertama kita klik dulu new tab. Setelah masuk ke Google, kita ketikkan bit.ly.com. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu dan akan muncul seperti bagian berikut ini. Kemudian kita klik sign up for free. Karena kita belum memiliki akunnya, kita daftar dulu. Kemudian kita tarik sampai ke bawah dan kita pilih get start. Kemudian kita pilih sign up with Google. Jika di laptop atau di PC kita ada akun Google-nya, sign up with Google. Kemudian kita pilih akun kita, saya memilih akun saya. Nah, setelah itu kita buat create new bit.ly account. Skip this step. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu lihat profil akun kita di sudut kanan atas. Selanjutnya untuk memperpendek link formulir, kita bisa klik tombol create, nih, create, yang paling tepat di sebelah kolom pencarian. Kemudian akan muncul create link, dan pada jendela ini silakan atau paste link formulir yang diperoleh dari Google Form dengan paste long URL ini. Nah, kemudian klik create. Setelah itu secara otomatis pengguna akan diarahkan ke jendela baru, yaitu edit link. Pada jendela edit link, khususnya pada kolom customize back half, yaitu telah muncul link baru yang diperpendek. Ini dia yang link yang diperpendek. Dan pengguna dapat mengarahkan kursor ke kolom tersebut nih untuk mengubah link baru tersebut sesuai dengan keinginan. Misalkan kita klik ini, sulis. Kemudian setelah mengubah nama linknya, kita dapat menyimpannya, klik save. Namun nah, linknya akan terganti menjadi bit.ly sulis. Tapi jika ada nanti konfirmasi bahwa link error, berarti link tersebut harus diubah dengan format nama yang lain, karena format yang digunakan setelah dipakai orang lain. Nah, kemudian dengan demikian link yang panjang tadi sudah berganti menjadi bit.ly strip sulis. Dan jika pengguna berhasil masuk ke halaman yang dituju, hal ini berarti bahwa link baru telah aktif dan siap digunakan ke publik. Kita coba untuk menggunakannya. http Nah, akan masuk ke jurnal pembelajaran kita tadi, maka linknya sudah berhasil diganti. Baiklah, selanjutnya pengguna dapat pula menyimpan beberapa link dengan menggabungkan berbagai link formulir ke dalam satu dokumen dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita buka akun Google Drive. Kemudian kita pilih menu new atau baru, dan kita klik Google Dokumen. Nah, kita dapat mengubah judul dokumen pada sudut kiri bagian atas ini. Kemudian kita coba untuk mengetik judulnya, yaitu materi Google Form. Nah, setelah selesai, kita ketikkan macam-macam formulir yang telah kita kembangkan tadi di Google Form, yaitu kita buat judulnya materi Google Form. Dan yang judul-judul yang tadi saya sudah buat di sini. Hanya judulnya saja kita buat. Kita hapus dulu. Nah, ada 5 judul yang tadi kita buat tadi. Setelah itu kita blok tulisan mengembangkan soal evaluasi online ini. Sebelumnya ini kita buat dulu sebagai angka. Nah,
Nah, pertama kita blok dulu mengembangkan soal evaluasi online. Pada poin pertama. Pada yang bersamaan, klik simbol sisipkan link. Ini dia, sisipkan link dan duplikat paste link formulir ke kolom tautan. Ini sudah saya pindahkan sebelumnya, jadi saya tinggal paste saja dan kita klik terapkan. Nah, kemudian kita buat lagi ke poin yang selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita klik sisipkan link dan kita masukkan linknya. Kita paste terapkan hingga ke poin 5. Oke. Link formulir ini aktif jika warna tulisannya warna biru. Nah, seperti ini sudah warna biru, berarti ini sudah aktif. Jika telah selesai menyuntik dokumen, silakan klik bagikan untuk mendapatkan link dokumen tersebut. Nah, bagikan. Nah, ini dapat kita buat ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, kita lihat kita bisa mengubahnya jadi semua yang bisa mengakses link ini bisa masuk langsung ke file kita. Dan kita bisa buat salin link dan selesai kita bagikan kepada orang yang ingin kita berikan tentang materi Google Form ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengiriman sertifikat otomatis dengan Google Form. Nah, Google Form ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan sertifikat sebanyak peserta yang secara bersamaan. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengirim sertifikat otomatis dengan Google Form ini yaitu yang pertama, kita masuk dulu ke akun Google Drive kita seperti biasanya. Kemudian kita klik baru dan kita klik folder dan kita buat folder baru. Nah, folder baru ini saya buat namanya sertifikat yang berisikan nanti sertifikat serta sertifikat. Kemudian kita klik buat. Secara otomatis akan ada folder baru di drive kita. Nah, setelah foldernya sudah dibuat, kita buat template sertifikat dalam bentuk Word maupun PPT. Namun sekarang saya sudah membuatnya dalam bentuk PPT. Nah, untuk membuat sertifikat ini kita bisa buatnya dari Canva atau aplikasi lain. Kemudian dari Canva itu saya buat ke file PDF. Kemudian setelah file PDF nanti dikonversi ke PPT melalui Google, yaitu konversi PDF ke PPT. Kemudian setelah melalui tahap itu, saya sudah dapat sertifikatnya dan sertifikatnya seperti ini. Nah, di sertifikat ini yang penting untuk dibuat adalah ini dia. Untuk bagian nama, kita buat formatnya seperti pada layar berikut ini. Agar nanti secara otomatis namanya akan berubah sesuai dengan yang mengisi formulir. Atau bagian lain yang mungkin berlaku untuk yang ingin diubah ketika peserta mengisi formulir bisa dibuat dengan format seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke Google Drive, kemudian kita unggah file PowerPoint tadi yang berisi sertifikat ke folder sertifikat yang ada di dalam Google Drive ini. Kita klik 2 kali folder sertifikat, kemudian kita klik baru, kemudian kita klik upload file, dan kita upload file yaitu sertifikat dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah itu, setelah di drive kita sudah ada file sertifikat PPT, kita ubah sertifikatnya ke dalam bentuk Google Slide dengan cara klik kanan, folder sertifikat, kemudian kita buka dengan, kemudian kita klik Google Slide. Nah, maka akan muncul seperti pada layar berikut, kita tunggu dan hasilnya seperti ini. Untuk bagian nama jangan lupa untuk memperlebar agar nama peserta yang panjang tidak terpotong saat dikirim ke email masing-masing. Nah, setelah itu pada aplikasi Google Slide ini, ubah format PPT tadi, ini format PPT ke format Google Slide dengan cara klik File, kemudian simpan, sebagai Google Slide. Nah, file sertifikat dalam bentuk PPT tadi secara otomatis akan berubah menjadi bentuk Google Slide. Dan akan muncul di akun di Google Drive kita di folder sertifikat. Kita tunggu dulu.
mediator. Nah, setelah kita tunggu, maka di dalam folder sertifikat ini akan ada file sertifikat dalam bentuk Google Slide tadi. Setelah itu, sebelumnya kita harus menyiapkan Google Form dulu yang berisi data responden untuk mengirimkan sertifikat ini. Nah, kita buat dulu, seperti biasa membuat Google Formulir, kita buka Google Formulir. Kemudian kita buat judulnya untuk mengirimkan sertifikatnya, maka kita buat judulnya sertifikat PT Nilai Jingga. Kita buat deskripsinya, isi data kamu di bawah ini. Kemudian kita buat yang akan diisinya yaitu nama yang dengan jawaban singkat dan wajib diisi, dan kemudian file baru kita buat dia email. Kita buat jawaban singkat. Itu hal yang penting untuk mengirimkan sertifikat ini. Atau bisa juga kita buat tambahnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini saya buat nama dan email saja. Kemudian klik kirim. Kita minta linknya, kita salin linknya, dan kita kirim kepada responden yang ingin mendapatkan sertifikat ini. Misalkan saya mengisi Google Form ini agar mendapatkan jawaban. Misalkan saya ingin mengisi sertifikatnya dengan nama saya dan email saya. Klik kirim. Oke, setelah jawaban terekam, kita lihat ini ada jawaban satu orang, yaitu saya sendiri. Nah, setelah kita memperoleh jawaban, maka kita masuk untuk mengirimkan sertifikatnya dengan cara kita klik membuat spreadsheet. Nah, kemudian kita buat dengan ini, mengklik buat. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik ekstensi. Kemudian nanti di sini saya sudah download AutoCAD ini di AutoCAD. Jika di komputer kalian atau di PC kalian belum ada AutoCAD, kita klik add-on, kemudian dapatkan add-on. Kemudian kita akan bisa mendownload AutoCAD di sini, tinggal klik saja dan download. Nah, di sini saya sudah mendownload AutoCAD. Nah, setelah itu saya langsung bisa masuk ke AutoCAD-nya. Nah, dengan cara klik ekstensi, kemudian AutoCAD, kemudian launch. Kita tunggu hingga tampilan seperti pada layar ini. Kita klik new job. Nah, job name-nya ini kita buat namanya sertifikat. Kemudian kita klik next. Kemudian kita choose template from drive. Kita klik sertifikat dalam bentuk Google Slide. Nah, select, kita pilih sertifikat dalam bentuk Google Slide. Nah, ini dia. Setelah itu kita kliklah next. Nah, ini dia untuk formatnya. Tadi kita buat formatnya ini nama, dan akan terganti otomatis dengan nama yang ada di spreadsheet kita ini. Nah, kemudian kita klik next. Setelah sesuai, kita klik next. Kemudian kita buat lagi file name-nya. Buat file name-nya adalah sertifikat. Nama. Nah, ini dia type-nya, kita buat PDF agar nanti type-nya tipe pada saat masuk ke email peserta berbentuk PDF. Kita klik next. Kemudian kita choose destination folder dengan cara choose folder. Oh iya, sebelumnya kita akan membuat folder baru di dalam sertifikat ini. Kita buka dulu file sertifikat ini. Kita buat file baru. Folder baru dengan nama rekap sertifikat. Agar nanti file-filenya tidak tergabung dengan file sertifikat yang sudah kita buat ini.
Nah, rekap sertifikat. Di rekap sertifikat ini, karena kita ingin membagikannya dengan peserta, kita klik kanan, kemudian bagikan, kita ubah dari dapatkan link hanya saya ini, dibatasi ini menjadi ubah ke siapapun mendapatkan link. Setelah siapa saja yang memiliki link dapat melihat, kita buat selesai. Kemudian masuk lagi ke formulir tadi. Ini kita hapus dulu, dan kita add folder rekap sertifikat, kemudian select. Oke, kita klik next. Ini next. Next. Nah, ini dia share docs and emails. Kita share docs, yes. Share doc as PDF, yes. Kemudian allow call back to share, yes. Dan ini no. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi. Nah, ini dia. Kita kirimnya ke, karena kita di Google Form yang ada isi email, kita buat dia formatnya seperti ini, email. Nah, subjeknya, kita buat subjeknya sertifikat PT Nila Jingga. Berikut sertifikat kamu. Oke, next. Setelah semuanya selesai, kita klik save. Kita save job sertifikatnya dan kita tunggu. Nah, untuk mengirimkannya, kita klik ini, run job. Running job sertifikat, dan kita akan menunggu peserta akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan emailnya. Nah, di sini saya sudah dapatkan sertifikatnya di handphone saya. Nah, ini dia. Dengan format nama saya. Seperti itu dia. Sangat mudah, bukan? Bagian terakhir di video ini yaitu membahas tentang mengolah data pada Google Form dengan Excel. Setelah selesai membuat data-data pada formulir, kemudian maka selanjutnya adalah melihat bagian respon yang terletak pada halaman atas Google Forms. Seperti misalnya contohnya yaitu kita buka dulu Forms Jurnal Pembelajaran ini. Nah, setelah kita buka Forms Jurnal Pembelajaran, kita lihat bagian responnya yaitu di bagian atas yaitu jawaban. Pengguna dapat melihat keseluruhan tanggapan dan respon yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Klik icon membuat spreadsheet untuk mengumpulkannya, untuk mengolah datanya itu kita klik spreadsheet. Kita klik buat. Maka akan muncul spreadsheet seperti berikut ini. Nah, untuk mendapatkan hasil laporan tanggapan dan respon dan dalam bentuk tabel, klik simbol titik 3 lalu titik 3 lalu pilih download tanggapan. Nah, setelah kita tadi sudah mendownload jawabannya dalam bentuk CSV, kita bisa melihatnya di file download kita. Ini dia jurnal pembelajaran. Kemudian kita buka Open with WinRAR, kemudian kita buka foldernya. Nah, setelah file Excel-nya sudah terbuka, kita blok kolom pertama hingga kolom terakhir pada kolom pertama ini. Kita blok kolom pertama seperti ini. Kemudian kita klik data, kemudian kita buat text to column. Ini untuk merapikan hasil datanya. Kemudian kita klik delimited. Kemudian kita klik next. Lihat tanda pemisahan antara data pada file tersebut. Jika koma, maka pada bagian delimiters, pengguna dapat memilih koma. Namun jika tanda pemisah berupa titik koma, kita bisa memilih semikolon. Lalu klik next dan finish. Nah, di sini kita lihat tanda pemisahnya yaitu koma. Maka kita pilih dia, klik koma. Lalu kita klik next. Lalu di sini kita pilih general. Hapus kolom yang tidak diperlukan dan data siap untuk diolah sesuai kebutuhan. Nah, di sini semua ini kita butuhkan dan kita klik finish. Maka akan berubah data kita menjadi lebih rapi seperti ini. Seperti itu dia. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya harap video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton.